Tes. Shalom bagi kita semuanya, Jemaat GKBI Tanjung Priayu. Kita sebentar lagi akan memulai ibadah live streaming. Untuk itu mari kita seluruhnya untuk mempersiapkan waktu kita masing-masing, memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ini, yaitu pada minggu Gua Simodogeniti.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari yang indah ini, kita masih diizinkan oleh Tuhan berkumpul dan bersekutu di rumahnya yang kudus ini. Dan kepada seluruh jemaat GKPI yang mengikuti ibadah di rumah pada hari ini, gereja kita berusaha menuntun ibadah melalui siaran langsung atau live streaming pada pagi hari ini. Kami mengharap Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah dari rumah, marilah kita ikuti ibadah ini sebagaimana mestinya. Kita duduk dengan rapi, kita bawa Alkitab dan tata ibadah yang telah kami bagikan, supaya jangan ada yang mengikuti ibadah dengan rebahan atau tidur-tiduran. Marilah kita ikuti ibadah ini sebagaimana yang tertulis dalam tata ibadah kita. Kami mengharap para jemaat yang ada di rumah, di dalam ibadah kita ini, pada saat jemaat berdiri, kami mengharapkan jemaat yang di rumah ikut berdiri, dan begitu selanjutnya. Untuk itu, baiklah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mulai ibadah kita pada pagi hari yang indah ini. Kita serahkan ibadah kita ini, tubuh dan jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Oleh sebab itu,
kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbaharuilah hatiku oleh Roh-Mu dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus, anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 tambah 3. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kami benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak serta Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, utuslah Roh-Mu ke dalam hati kami, agar kami memperoleh penghiburan oleh karena kebangkitan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan agar iman kami makin dikuatkan di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa kami juga akan bangkit dari kematian, seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1 sampai ayat 2.
kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 121 ayat 1 tambah 4. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat yang pertama.
memasuki doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar, sungguh mulia Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini Kau masih memberikan untuk boleh berkumpul di dalam bait-Mu yang kudus ini pada hari Minggu yang indah saat ini ya Tuhan. Kami juga Tuhan bersama para jemaat-Mu yang juga mengadakan kebaktian di rumah masing-masing saat ini. Semuanya kami Tuhan mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak memohon hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami memohon ya Bapa kehadirat-Mu yang kudus, yang mana Tuhan Engkau tahu Bapa, sekarang bumi yang kami pijak saat ini Tuhan, saat ini sedang mewabahnya virus corona ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menjagai setiap umat pilihan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang menjamah setiap umat-Mu yang percaya kepadamu ya Bapa. Mari Tuhan, lawatlah setiap kami, agar kami Tuhan tetap senantiasa berada dalam lingkupan-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau menjagai setiap kami, agar kami terhindar dari hal-hal buruk ya Bapa. Biarlah setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan, janganlah kiranya tertunda oleh karena sekarang ini zamannya virus corona ini membuat kami khawatir dalam kehidupan kami. Namun kami Tuhan percaya Bapa, Engkau adalah Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang maha tahu akan segala yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang melawat kami setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Berikanlah kami Tuhan kekuatan, buanglah rasa khawatir dan rasa takut dari diri kami masing-masing, agar apapun yang kami lakukan boleh kami lakukan dengan baik dan senantiasa terhindar dari jahatnya virus corona ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para tim medis yang saat ini Tuhan berjuang di rumah sakit. Biarlah Engkau Bapa yang melawat mereka, siapapun mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang merawat kehidupan mereka. Biarlah Engkau yang menjamah setiap tim medis yang bekerja keras ya Tuhan, untuk boleh sama-sama kami melawan virus yang merajalela di kehidupan kami saat ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau menjagai setiap kehidupan para tim medis siapapun itu ya Bapa, agar mereka juga terhindar dari hal-hal buruk ya Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa terkhusus untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit virus corona saat ini ya Bapa. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan lewat tangan-tangan tim medis yang Engkau percayakan untuk boleh menangani kehidupan mereka, boleh senantiasa membawa keselamatan dan kesembuhan bagi tubuh mereka yang sakit, sehingga Tuhan kembali boleh beraktivitas nantinya dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan, kami di sini berkumpul para jemaat-Mu beserta majelis-Mu di dalam bait-Mu yang kudus ini. Tuhan, kiranya juga menyertai setiap yang kami lakukan hari ini. Biarlah semuanya itu Bapa boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Bapa, yang mungkin juga saat ini yang tidak kami ketahui siapapun mereka yang sedang terbaring oleh sakitnya ya Bapa.
Kiranya Tuhan Engkau melawat setiap keluarga yang mengalami sakit dari jemaat-Mu saat ini, dan berikanlah mereka kesembuhan ya Tuhan, agar mereka juga boleh beraktivitas sebagaimana biasanya ya Bapa. Tuhan, oleh karena virus corona ini juga Tuhan, kami juga mengalami kelemahan dalam hal perekonomian. Biarlah Engkau juga yang senantiasa mengurapi setiap kami, memberikan kami hikmat kebijaksanaan di dalam kehidupan kami ya Bapa, agar kami boleh berhikmat, dan di dalam pada masa-masa saat ini Tuhan, kami juga boleh melewati kehidupan yang begitu mencekam saat ini ya Bapa. Kuatkanlah kami ya Tuhan, dan berikanlah kami setiap petunjuk-Mu ya Bapa, agar setiap kehidupan kami ini boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Berkatilah kami setiap pelayan-pelayan-Mu yang hari ini hadir ya Bapa, dan jamahlah setiap kami, berkati keluarga kami masing-masing, berkati anak-anak kami Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa terkhusus untuk setiap anak-anak kami ya Bapa, yang mereka saat ini juga harus melakukan pelajaran dari rumah masing-masing. Biarlah juga Engkau yang tetap senantiasa menyertai mereka ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan ya Bapa. Biarlah itu membawa damai sejahtera bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan dalam keadaan saat ini semakin menguatkan iman percaya mereka kepadamu, sehingga di dalam iman boleh mereka bertumbuh dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang firman-Mu ini boleh kami jadikan pegangan di dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa kuat untuk melakukan dan beraktivitas di dalam kehidupan kami. Kuatkanlah hamba-Mu ini ya Bapa, dan terangilah hati dan pikirannya untuk senantiasa boleh menyampaikan firman-Mu, dan semuanya apa yang ia lakukan sesuai kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terimalah doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai yang kedua. Aku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang beribadah saat ini di tengah-tengah baitnya yang kudus ini, para hamba Tuhan, dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah di rumah masing-masing, kami sampaikan dalam persekutuan kita saat ini selamat hari Minggu dan Shalom. Firman Tuhan sebagai landasan khotbah di tengah-tengah persekutuan kita pada hari Minggu ini, itu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai landasan khotbah di tengah-tengah ibadah minggu kita saat ini. Dan saya akan menyampaikan kepada kita sekalian firman Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk boleh kita dengarkan pada hari Minggu ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di Minggu Kuasi Modogeniti ini diberi judul Jiwaku Haus kepada Allah. Minggu Kuasi Modogeniti berarti seperti bayi yang baru lahir. Kiranya firman Tuhan pada hari ini mampu membangkitkan semangat rohani kita yang sungguh-sungguh memiliki jiwa yang haus kepada Tuhan Allah, seperti bayi yang baru lahir. Setelah 1 bulan lebih kita tidak dapat beribadah di gereja, sebagian besar di antara kita pasti merasa bertanya-tanya, kapan kita akan beribadah di gereja lagi? Kapan kita bisa beribadah bersama, bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan di gereja? Saudara yang terkasih, di tengah kehausan yang demikian, kiranya kita tetap bersabar hingga waktunya tiba. Tentu saja melalui persekutuan kita saat ini, jiwa kita yang haus akan Tuhan akan dilegakan oleh Tuhan itu sendiri. Saudara yang terkasih, Mazmur 42 adalah serangkaian lagu yang digubah dalam satu kesatuan yang diberi judul Kerinduan kepada Allah. Mazmur ini termasuk kumpulan nyanyian Bani Korah sebagai keluarga besar penyanyi di bait suci kala itu. Mazmur ini menggambarkan keadaan jiwa yang sedang menderita karena banyaknya tekanan yang menimpa hidupnya. Jiwa yang tertekan, gelisah dan menderita digambarkan dengan seruan,
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Saudara yang terkasih, ungkapan rasa rindu yang sangat dalam dari pemazmur yang begitu tertekan karena jauh dari Allah diungkapkan dalam seruannya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Melalui ungkapan ini, pemazmur menggambarkan seluruh kerinduannya kepada Tuhan yang tertuang melalui gambaran seekor rusa yang mengembara di bukit yang rumput-rumputnya terbakar karena musim kemarau. Dan ia harus melewati sungai yang sudah kering. Ia merasakan bahwa tanpa air ia tidak dapat bertahan hidup. Demikianlah pemazmur merasakan jiwa yang sangat tertekan. Apa yang ia alami itu membuatnya begitu rindu kepada Tuhan. Selanjutnya pemazmur mengatakan, aku merindukan Allah yang hidup. Kapan aku boleh pergi beribadah di rumahnya? Saudara yang terkasih, saat ini ada begitu banyak jemaat Kristen yang bertanya sama seperti pemazmur ini, kapan aku boleh beribadah di rumah Tuhan? Saudara yang terkasih, apa yang terjadi saat ini menjadi perenungan bagi kita. Kiranya setelah wabah ini berlalu, semua orang Kristen akan benar-benar datang beribadah ke rumah Tuhan. Janganlah hanya pada saat ini kita bertanya kapan akan beribadah lagi. Padahal ketika pintu gereja terbuka lebar, ada begitu banyak orang Kristen yang dengan sengaja dan dengan 1001 alasan tidak datang beribadah. Namun ketika pandemi COVID-19 seolah menutup pintu gereja, ada begitu besar kerinduan untuk beribadah. Semoga di balik ini semua ada hikmah yang boleh kita rasakan, bahwa beribadah di rumah Tuhan sungguh menyenangkan jiwa kita. Saat ini kita mungkin merasa hampa, tidak nyaman dengan semua ini. Terlebih ketika tidak datang beribadah ke gereja. Semua kita mengakui bahwa memang tanpa datang beribadah ke gereja, sepertinya ada sesuatu yang kurang. Saudara yang terkasih, tidak ada yang dapat kita berbuat saat ini selain dengan berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya semuanya dipulihkan, wabah akan berakhir, dan kita akan beribadah kembali di rumah Tuhan. Namun sembari menantikan itu semua, mari jadikan rumah kita masing-masing menjadi mesbah kehadiran Tuhan, di mana kita dapat beribadah bersama seluruh anggota keluarga kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh pemazmur sering kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Pahit getirnya kehidupan sering membuat kita merasa tertekan, gelisah dan menderita. Di tengah situasi itu, tidak ada tempat pengaduan yang lain kecuali Allah itu sendiri. Saudara, penderitaan adalah sesuatu yang harus kita hadapi di tengah dunia ini. Penderitaan adalah ibarat salib yang harus kita pikul. Namun sebagai orang percaya, kita dituntut untuk mengandalkan iman dan hikmat agar kita kuat, berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jiwa yang haus akan Tuhan pasti akan dilegakan oleh kasih Allah yang sejati. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah kita digambarkan di tengah situasi saat ini. Saudara, datanglah kepada Tuhan, supaya rasa hausmu itu dilegakan oleh pancaran sungai yang mengalir dalam kehidupanmu.
Firman Tuhan menjadi laksana sungai yang mengalir di dalam kehidupan kita. Ingatlah juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Ia adalah air kehidupan. Barang siapa minum dari air kehidupan itu, ia tidak akan haus lagi. Saudara, hanya Tuhan Yesuslah jawaban atas rasa haus kita saat ini. Kekhawatiran hidup, jiwa yang tertekan, rasa bosan dan tidak nyaman, semuanya akan hilang sesaat saja ketika kita datang kepada Yesus, sumber air kehidupan itu. Saudara yang terkasih, memaknai nama Minggu Kuasi Modogeniti saat ini, marilah kita hidup laksana bayi yang baru lahir, yang rindu akan air susu yang murni. Demikianlah kita semua saat ini dengan penuh ketulusan memiliki jiwa yang haus kepada Tuhan Allah sebagai sumber air kehidupan yang abadi. Kiranya pertolongan Tuhan yang sejati selalu menyertai kehidupan kita, memberikan kekuatan bagi kita. Semua warga jemaat Tuhan sehat senantiasa di tengah-tengah segala aktivitas. Tuhan Yesuslah sumber air kehidupan yang mancar selalu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Pengasih. Engkaulah sumber air kehidupan, seperti sungai dari tempat di mana kami sekarang beribadah kepadamu, bermohon kepadamu Allah yang Maha Pengasih. Kiranya Engkau memuaskan kehausan jiwa kami akan pemulihan yang sejati. Engkau melegakan segala apa yang kami rasakan saat ini lewat air kehidupan Tuhan. Hati yang gundah gulana, yang tertekan, Engkau yang menenangkannya. Kami tahu ya Tuhan, dunia ini dan hidup kami setiap pribadi telah penuh dengan dosa. Dan sekiranya Tuhan, oleh karena dosa-dosa itu, semua yang terjadi saat ini di tengah-tengah dunia ini boleh terjadi. Kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami dan ajarlah kami untuk mengampuni sesama kami manusia. Lepaskanlah kami Tuhan dari segala goncangan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, agar kami dapat kembali pulih seperti sedia kala. Sedia kala beribadah seperti harapan yang teguh. Senantiasa boleh kami rasakan setiap pribadi, dan boleh kami ya Tuhan memenangkan segala apa yang terjadi ini. Kami yakin ya Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena anugerah-Mu semata, Engkau akan meluputkan kami dari segala mara bahaya ini. Berkati Tuhan segenap para medis dalam mengemban tugas mereka. Berikan hikmat, kekuatan, semangat, dan kesehatan. Dan mereka yang terpapar saat ini, Engkaulah yang menyembuhkan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber air kehidupan bagi kami, yang selalu menyertai kami dan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 245 ayat yang pertama.
untuk menghantar kita mempersembahkan kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Demikian firman-Nya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dengan sukacita. Kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau adalah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu dan Shalom.